Selamat pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? 28 Oktober 1928, tepatnya 95 tahun yang lalu, sejarah perjuangan pemuda-pemudi Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan menebar semangat jiwa patriotisme dan berhasil menyatukan para pemuda-pemuda dari berbagai suku di Indonesia, sehingga melahirkan sebuah komitmen kebangsaan, yaitu bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda bersama Majukan Indonesia. Perbarui informasi Anda dengan menyaksikan Hydro Weekly News edisi 29 Oktober 2023 yang menyajikan sejumlah berita pusidrosal teraktual dan terkini selama sepekan. Bersama saya, Serda Vanina. Bersama saya, Serda Dinda. Kami mulai dengan berita yang pertama. KRI Dewa Kembar 932 dengan Komandan Letkol Laut Pelaut Mustika Ariwe melaksanakan kegiatan gladi tugas tempur atau Glagaspur dan survei tingkat 2 atau L2 di perairan Teluk Jakarta dan Teluk Semangka dimulai tanggal 23 sampai 27 Oktober 2023. Pelaksanaan Glagaspur tingkat 2 KRI Dewa Kembar 932 ini dilepas oleh Komandan Satuan Survei Pusidrosal Kolonel Laut Pelaut P. Dwi Aji Gultom yang dihadiri oleh Wadan Sat Survei dan perwira staf Sat Survei di Dermaga Jakarta International Container Terminal atau JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin 23 Oktober 2023. Kegiatan penilaian Glagaspur dan survei tingkat 2 ini bertujuan menguji dan menilai kesiapan unsur KRI dalam melaksanakan tugas-tugas di masa mendatang. Dan Sat Survei memberikan penekanan agar dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara serius, terukur, bertanggung jawab, serta mengutamakan zero accident agar diperoleh hasil yang optimal. Komandan Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Nur Hidayat menghadiri seminar akhir perwira siswa pendidikan reguler atau Pasisdikred Seskoal Angkatan ke-61 tahun 2023 bertempat di Auditorium Yosudarso, Mako Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan, Senin 23 Oktober 2023. Acara yang dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali tersebut dengan mengambil tema seminar pemanfaatan teknologi informasi guna menghadapi ancaman hibrida dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional di laut. Kegiatan ini diikuti oleh 117 Pasisdikred Seskoal Angkatan ke-61 yang terdiri dari 100 Pasis TNI AL, 2 Pasis TNI AD, 2 Pasis TNI AU, 4 Pasis Polri, dan 9 Pasis negara sahabat yang berasal dari Amerika, Australia, Arab Saudi, Singapura, Malaysia, India, Sri Lanka, Pakistan, dan Filipina. Pusidrosal memberi pemantapan pengetahuan pasukan khusus TNI Angkatan Laut dengan ilmu survei dan pemetaan hidrooceanografi. Komandan Satuan Pembinaan dan Latihan Pusidrosal Kolonel Laut Pelaut Siswo Widodo membuka pemantapan pengetahuan survei dan pemetaan hidrooceanografi tersebut di Pantai Baruna Puslat Purmar 4 Purboyo, Malang Selatan, Jawa Timur, Senin 23 Oktober 2023. Dan Pusidrosal dalam amanatnya yang dibacakan dan Satbinlat mengatakan, data dan informasi hidros yang dihasilkan melalui survei hidros diperlukan bagi pasukan khusus TNI Angkatan Laut dalam rangka pemenuhan dukungan terhadap operasi tempur berupa produk peta-peta militer, yaitu peta tempur gabungan, peta pendaratan amfibi, dan lainnya. Guna memperoleh informasi hidros yang tepat, maka pasukan khusus TNI Angkatan Laut perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam pengumpulan data hidros. Pengetahuan tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi intelijen maritim dalam kegiatan pengumpulan data berupa cuaca, medan, dan musuh. Pemantapan pengetahuan survei dan pemetaan hidrooceanografi bagi pasukan khusus TNI Angkatan Laut Wilayah Timur tahun 2023 diikuti oleh 40 orang, terdiri dari 20 peserta, 15 Taifib, 5 Kopaska, serta 20 panitia, instruktur dan pendukung dengan pelaksanaan pada tanggal 23 sampai 27 Oktober 2023 yang bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang survei dan pemetaan hidrografi dan oceanografi. Aspers dan Pusidrosal Kolonel Laut Pelaut Edward H. Siboya membuka kegiatan pelatihan mesin cetak offset SM52 tahun 2023 bertempat di Disprodisi Pusidrosal, Senin 23 Oktober 2023.
Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 minggu mulai tanggal 23 Oktober hingga 3 November 2023 diikuti 25 personel Disprodisi Pushidrosal dan 4 instruktur dari kalangan sendiri yang bertujuan meningkatkan SDM Pushidrosal dalam meningkatkan kemampuan personel sesuai tugas-tugas Disprodisi dalam menyelenggarakan produksi serta distribusi peta laut dan buku-buku nautika untuk kepentingan militer dan umum. Asop Surta dan Pushidrosal Laksamana Pertama TNI Dian Primana Sobarudin membuka latihan praktek pendidikan surveyor hidrografi kategori B Ditjen Hubla tahun anggaran 2023 bertempat di lapangan pantai Festival Jaya Ancol, Jakarta Utara, Selasa 24 Oktober 2023. Dan Pushidrosal dalam amanatnya yang dibacakan Asop Surta dan Pushidrosal mengatakan pemenuhan kebutuhan akan sumber daya manusia yang unggul untuk beradaptasi dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang begitu cepatnya merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Kegiatan LATEK berlangsung dari tanggal 23 Oktober hingga 25 November 2023 dengan melibatkan 41 orang yang terdiri dari 21 personel sebagai pelaku dan 20 personel sebagai staf latihan yang meliputi kegiatan bidang pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta analisa data hidrografi, oceanografi, meteorologi, dan geomat dengan tempat latihan di perairan Teluk Jakarta. Pengurus Gabungan Jala Senastri Pushidrosal mengikuti webinar kesehatan dalam rangka memperingati Hari Osteoporosis Sedunia tahun 2023 bertempat di Ruang Serbaguna Pushidrosal Selasa 24 Oktober 2023. Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua Gabungan Jala Senastri Pushidrosal Nyonya Titi Nur Hidayat beserta seluruh pengurus dan anggota Jala Senastri Pushidrosal tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan mengambil tema Sehatkan Tulangmu untuk Hidup Lebih Baik. Pushidrosal yang diwakili oleh Kadis Sosmed Pushidrosal Kolonel Laut Khusus Nawanto Budi menghadiri pertemuan data Buoy Cooperation Panel ke-39 bertempat di Hotel Courtyard Bali pada tanggal 24 sampai 27 Oktober 2023. Kegiatan tersebut yang diprakasai BMKG bekerja sama dengan UNESCO, World Meteorological Organization, Global Ocean Observing System atau GOOS dan ASEAN dipimpin oleh Kepala Pusat Penelitian BMKG, Dr. Nelly Florida Riyama yang diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga lingkup nasional seperti BRIN, KKP, dan BMKG. Pushidrosal yang diwakili Kadis Geomar Pushidrosal Kolonel Laut Khusus Mudan Zayadi didampingin staf Disgeomar Pushidrosal mengikuti rapat terkait kawasan konservasi di wilayah perairan bagian utara Sulawesi Utara secara online pada hari Selasa 24 Oktober 2023. Kegiatan yang dipimpin oleh Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP Amer Hakim dengan peserta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait, Pemprov Sulawesi Utara, akademisi dan stakeholder terkait. Dan Pushidrosal menghadiri acara International Seminar and Conference on Sustainable Competitive Advantage atau ICSGA ke-13 bertempat di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Rabu 25 Oktober 2023. Konferensi internasional dengan topik Artificial Intelligence and Digitalization in ASEAN MSMES and their contribution to global value chain tersebut diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman sebagai acara tahunan sejak 2010 dan merupakan acara antar budaya antar profesional dengan mengundang akademisi, manajemen, dan dunia usaha. Latihan bersama Coordinated Hydrographic Survey Exercise atau LATMA CHSE Indonesia Australia 2023 secara resmi ditutup bertempat di Dermaga Lantamal 7 Kupang, NTT, Rabu 25 Oktober 2023. Kegiatan tersebut ditutup oleh Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Dan Lantamal 7 Kupang, Laksamana Pertama TNI Iputu Darjatna mewakili Komandan Pusat Hidro-Oceanografi TNI Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Nur Hidayat. LATMA CHSE Indonesia Australia 2023 antara TNI Angkatan Laut dengan Royal Australian Navy merupakan latihan bersama dalam bidang hidrografi yang pertama kali dilaksanakan oleh TNI AL. Dalam hal ini Pushidrosal dan RAN dengan melibatkan KRI Spika 934 dan HMAS Luwin selama 27 hari mulai 29 September hingga 25 Oktober 2023
di masing-masing zona ekonomi eksklusif Indonesia-Australia di sekitar Laut Timur. Pusidrosal mengadakan sosialisasi tentang penyimpangan LGBT di lingkungan Pusidrosal bertempat di ruang serbaguna Pusidrosal Rabu 25 Oktober 2023. Kegiatan tersebut dibuka oleh Aspers dan Pusidrosal Kolonel Laut Pelaut Edward H. Sibuea dengan mendatangkan narasumber dari RSAL Minto Harjo, yaitu Kepala Subdep Keswa RSAL Minto Harjo, Letkol Laut Kesehatan Garing W, Dr. Francisca Dri Novita, SPKJ. Aspers dan Pusidrosal dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi ini dilaksanakan karena LGBT sendiri di Indonesia masih merupakan hal yang tabu, khususnya bagi kelompok yang pemikirannya didasari agama dan masyarakat lain juga melihat LGBT sebagai penyimpangan. Pusidrosal menggelar upacara pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil atau PNS Pusidrosal sebanyak 16 orang golongan 2C. Upacara pengambilan sumpah janji PNS dipimpin oleh Asisten Personel dan Pusidrosal Kolonel Laut Pelaut Edward H. Sibuea bertempat di ruang serbaguna Pusidrosal, Jakarta Utara, Rabu 25 Oktober 2023. Aspers dan Pusidrosal dalam sambutannya mengatakan sumpah janji pegawai negeri sipil adalah merupakan kewajiban bagi setiap calon PNS yang sudah diangkat menjadi PNS. Oleh sebab itu, sumpah janji PNS bukan saja merupakan janji luhur kepada bangsa dan negara, namun juga merupakan janji luhur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pusidrosal yang diwakili Kadis Geomar Pusidrosal Kolonel Laut Khusus Mudan Zayadi didampingi staf Disgeomar Pusidrosal mengikuti rapat konsultasi Kupik 2 penyusunan materi teknis rencana tata ruang kawasan strategis nasional atau RTRKSN Gorontalo Paguyuman Kuandang Provinsi Gorontalo secara online pada hari Rabu 25 Oktober 2023. Kegiatan yang dipimpin oleh fungsional PELP Ahli Madya Direktorat Perencanaan Ruang Laut KKP Sofian Hasan dengan peserta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait Kadis LH Kabupaten Gorontalo, BPBD Gorontalo, Bapeda Kabupaten Gorontalo, akademisi dan stakeholder terkait. Dan Pusidrosal didampingi Ketua Gabungan Jala Senastri Pusidrosal Nyonya Titi Nur Hidayat menghadiri serah terima jabatan 3 jabatan strategis TNI AL bertempat di lapangan Apel Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis 26 Oktober 2023. Acara tersebut dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dalam serah terima jabatan yakni dan Kodiklatal, Gubernur AAL, serta Danpus Penerbal. Dalam amanatnya, Kasal berpesan bahwa arah pembangunan personel difokuskan untuk mendukung tercapainya tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai visi TNI AL yang profesional, modern, dan tangguh. Dan Pusidrosal memimpin rapat evaluasi hasil survei di perairan Selat Madura, Utara Panarukan Situbondo, bertempat di ruang rapat Pusidrosal Jakarta Utara, Kamis 26 Oktober 2023. Wadan Sat Survei Pusidrosal Letkol Laut Pelaut Yohanes L. Kalambo sebagai Komandan Unit Survei Operasi Survei dan Pemetaan Hidrooceanografi oleh KRI Rigel 933 memaparkan tentang pengumpulan dan pengolahan data mulai 14 Juni hingga 12 Agustus 2023 di perairan Selat Madura Utara Panarukan dalam rangka terwujudnya data perairan yang berpotensi digunakan sebagai mandala operasi TNI Matra Laut, menjamin keselamatan navigasi unsur TNI dan sipil, dan mendukung pembangunan nasional. Hadir dalam rapat tersebut antara lain Wadan Pusidrosal Laksamana Muda TNI Budi Purwanto, pejabat utama, Kasatker, serta perwira terkait. Pusidrosal memperingati upacara Hari Sumpah Pemuda ke-95 yang digelar di lapangan Apel Mako Pusidrosal, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Upacara yang diikuti segenap personel Pusidrosal dipimpin oleh Dan Pusidrosal dengan tema Bersama Majukan Indonesia ini diisi dengan pembacaan teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 tentang Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia sebagai semangat persatuan dan kesatuan pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia serta menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dan Bangun Pemuda-Pemudi. Dalam amanat Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo yang dibacakan, Dan Pusidrosal mengatakan setiap tanggal 28 Oktober kita selalu merayakan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Momentum tersebut
mengingatkan bangsa Indonesia terhadap sejarah gotong royong seluruh elemen pemuda yang berhasil menebar semangat jiwa patriotisme, sekaligus menyatukan visi kebangsaan dalam Sumpah Pemuda 1928 yang melahirkan sebuah komitmen kebangsaan, yaitu bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dalam Hydro Weekly News edisi berikutnya. Jala Citra, Prajayoda, Jala Stepa, Jaya Mahir. Justru di laut kita jaya.